Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Nur Rahman dari kelas IE23A2 yang akan mereview jurnal dengan judul Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada bagian laboratorium di PT Tirta Investama Aqua Mambal. Pertama, latar belakang dari penelitian ini berfokus pada pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di PT Tirta Investama Aqua Mambal, khususnya di bagian laboratorium. Latar belakang ini menunjukkan bahwa dalam dunia industri, manusia sebagai sumber daya sangat berperan penting dalam proses produksi. Penerapan K3 menjadi krusial untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, memastikan keselamatan, kesehatan, dan produktivitas kerja yang optimal. Tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem manajemen K3 di laboratorium. Yang kedua adalah mengidentifikasi dampak yang muncul akibat pelanggaran K3 oleh karyawan. Yang ketiga, mengeksplorasi upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi pelanggaran K3 tersebut. Tinjauan pustaka keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sistem yang diterapkan di tempat kerja untuk melindungi karyawan dari bahaya yang bisa timbul selama mereka bekerja. Menurut Sumamur tahun 2006, penerapan K3 bertujuan untuk menjaga keselamatan fisik dan mental karyawan, serta mengurangi risiko kecelakaan kerja yang dapat berdampak negatif pada karyawan dan perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga mewajibkan perusahaan untuk mengimplementasikan sistem manajemen K3 yang mencakup berbagai prosedur keamanan dan alat pelindung diri atau APD. Ketidakpatuhan terhadap aturan K3 dapat menyebabkan berbagai macam kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dampak dari pelanggaran K3 pada karyawan di laboratorium PT Tirta Investama Aqua Mambal bisa sangat serius, mulai dari cedera ringan hingga fatal. Hal ini juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan, seperti penurunan produktivitas dan peningkatan biaya kesehatan karyawan. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur K3, perusahaan dapat mengadopsi beberapa langkah, seperti memberi pelatihan rutin, sanksi, dan penghargaan. Pemberian penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap K3 juga bisa memotivasi karyawan lain untuk mengikuti standar keselamatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pembahasan dari tinjauan pustaka tersebut adalah berdasarkan tinjauan pustaka di atas, implementasi K3 di PT Tirta Investama Aqua Mambal telah diupayakan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, khususnya pada perilaku karyawan yang enggan menggunakan APD. Kebiasaan ini menjadi masalah karena APD adalah komponen esensial dalam mencegah kecelakaan kerja, terutama dalam lingkungan laboratorium yang berisiko tinggi terpapar zat kimia berbahaya. Tinjauan pustaka menunjuk bahwa ketidaknyamanan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya APD adalah faktor utama dalam ketidakpatuhan. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada karyawan tentang pentingnya K3, baik untuk kepentingan pribadi maupun bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan penghargaan bagi karyawan yang disiplin dapat membentuk budaya kerja yang lebih peduli terhadap keselamatan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjuk bahwa penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di PT Tirta Investama Aqua Mambal belum maksimal. Beberapa kendala utama adalah ketidakpatuhan karyawan dalam menggunakan alat pelindung diri atau APD, kurangnya pemahaman mengenai prosedur K3, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Pelanggan K3 tersebut beresiko menyebabkan cedera, seperti luka bakar, infeksi saluran pernapasan, bahkan kematian akibat paparan bahan kimia berbahaya. Sarannya, yang pertama adalah peningkatan pemahaman K3.
Perusahaan sebaiknya menyelenggarakan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang prosedur K3. Selanjutnya adalah penghargaan bagi karyawan yang tidak patuh. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang menerapkan K3 dengan baik untuk mendorong budaya kerja yang aman. Kelebihan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, topik relevan dan aktual. Jurnal ini mengangkat isu K3 yang sangat penting di berbagai industri. Fokusnya pada laboratorium juga menjadikannya spesifik dan relevan bagi sektor yang memerlukan keselamatan ekstra. Yang kedua, metode kualitatif yang mendalam. Penelitian menggunakan wawancara dan studi dokumen, sehingga mendapatkan data mendalam dari responden mengenai penerapan K3. Yang ketiga, identifikasi permasalahan dan solusi praktis. Jurnal ini memaparkan beberapa upaya praktis yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penerapan K3, seperti pemberian sanksi dan pelatihan bagi karyawan. Yang keempat, pembahasan dampak budaya kerja. Jurnal ini juga menyentuh dampak budaya kerja terhadap K3, menekankan pentingnya budaya untuk mendukung keselamatan di lingkungan kerja. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, sampel terbatas. Penelitian hanya melibatkan 10 orang di bagian laboratorium, yang bisa dianggap kurang mewakili jika hendak digeneralisasi ke perusahaan besar atau seluruh PT Tirta Investama. Yang kedua, keterbatasan pada metode penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif tanpa analisis kuantitatif membuat penelitian ini mungkin kurang mendalam dalam hal pembuktian statistik yang kuat. Yang ketiga, tidak adanya pembahasan kendala eksternal. Jurnal ini kurang membahas faktor eksternal seperti regulasi pemerintah atau tantangan lingkungan industri yang mungkin mempengaruhi penerapan K3. Yang keempat, rekomendasinya terbatas. Meskipun memberikan solusi, jurnal ini bisa lebih mendalam dalam menawarkan strategi implementasi K3 yang inovatif dan pengukuran keberhasilannya. Sekian penjelasan dari review jurnal untuk tugas mata kuliah K3. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.